Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat-berkat, perlindungan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus, tolong mampukanlah kami, lindungi kami, berikanlah kuasa kepada kami umat manusia yang ada di dunia ini. Ajari kami untuk mengasihi Tuhan, mengasihi semua orang, melakukan yang benar, berbicara yang benar, menjauhkan semua dosa, belajar firman Tuhan setiap hari, melakukan firman Tuhan juga dengan benar. Tuhan Yesus, kami juga memohon untuk semua kepala negara yang ada di dunia ini, baik itu bawahan mereka dan semua kepala-kepala daerah yang ada di dunia ini dan semua bawahan-bawahan mereka juga. Lindungi mereka, berikanlah kuasa, ajari mereka untuk mengasihi, melayani semua rakyatnya dengan adil, damai, dan sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Firman Tuhan Lukas pasal 17 ayat 1 sampai ayat 6. Tidak mungkin tidak ada penyesatan. Jadi Yesus mengajarkan bahwasanya penyesatan itu akan ada di dunia ini. Tapi celakalah orang yang akan mengadakan penyesatan. Alangkah lebih baik sebuah batu kilangan diikatkan ke lehernya dan dia dibuang ke dalam laut. Lalu Yesus lagi berkata, apabila ada saudaramu berbuat kesalahan lalu datang kepadamu meminta diampuni, kamu harus mengampuninya. Bahkan kalau saudaramu berbuat kesalahan sampai 7 kali sehari dan dia datang kepadamu untuk diampuni, ampunilah dia. Lalu murid-murid Yesus berkata kepada Yesus, berikanlah kepada kami atau tambahkanlah iman kami, kata murid-muridnya kepada Yesus. Tetapi Yesus berkata, jika kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu bisa berkata, pohon ara ini berpindah ke dalam laut, atau tertanamlah engkau di dalam laut. Itu Yesus katakan. Pesan utama dari firman ini adalah di mana Yesus memberitahukan penyesatan itu akan ada di dunia ini. Artinya kita harus berjaga-jaga, kita harus fokus kepada ajaran daripada Tuhan, yaitu belajarlah firman Tuhan setiap hari. Karena firman Tuhan itulah yang akan menuntun kita, membimbing kita, sehingga kita bisa terhindar daripada penyesatan. Kita harus benar-benar percaya kepada Tuhan yang maha besar, yaitu Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang datang ke dunia ini, yang mengajari kita bagaimana hidup benar selama kita hidup di dunia. Lalu tadi kita harus benar-benar mengampuni. Jadi Tuhan itu tidak ada batas. Tuhan itu adalah maha pengasih. Tuhan senantiasa mengampuni. Jadi apabila ada orang juga datang kepada kita, kita harus benar-benar mengampuninya. Dan kita juga jangan jadi menyesatkan orang-orang. Kita harus benar-benar bagaimana
menjadi teladan, menjadi contoh kepada mereka. Itu yang Yesus kehendaki di sini. Dan mengenai tadi iman sebesar biji sawi, artinya yang paling utama adalah kita harus benar-benar percaya kepada Tuhan, lalu kita harus benar-benar melakukan kebenaran, karena itulah yang diajarkan oleh Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki di sini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Tuhanlah yang memberkati, melindungi, menyertai kami semua umat manusia yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan, amin.